Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Eva Prawati. Nah, di video kali ini aku mau berbagi nih informasi mengenai tes CPNS 2024. Nah, di sini bakal aku kasih tahu kisi-kisi SKD CPNS 2024. Berdasarkan Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Nah, adapun SKD itu meliputi tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes intelijensi umum atau TIU, tes karakteristik pribadi atau TKP. Nah, kisi-kisi dari materi SKD itu TWK. Pertama, TWK bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pertama nasionalisme dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian yang kedua, integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian ketiga, bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat, pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang kelima, bahasa negara dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian ada tes TIU ya. Untuk TIU bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan. Yang pertama, kemampuan verbal yang meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain. Kemudian silogisme dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan. Dan analitis dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Kemudian yang kedua, kemampuan numerik yang meliputi berhitung dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana. Kemudian deret angka dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka. Kemudian perbandingan kuantitatif dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif. Dan soal cerita dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Dan kemudian yang ketiga, kemampuan figural yang meliputi analogi dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu, kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain. Kemudian ketidaksamaan dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar, dan serial dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Kemudian adapun TKP yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan pertama pelayanan publik dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Kemudian jejaring kerja dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kemudian sosial budaya dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Kemudian profesionalisme dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Dan anti radikalisme dengan tujuan menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, itu dia kisi-kisi materi baik untuk SKD, baik itu TWK, TIU, ataupun TKP. Nah, jumlah soal TWK itu terdiri dari 30 butir soal, TIU 35 butir soal, dan TKP terdiri dari 45 butir soal. Dan untuk nilai ambang batas TWK itu 65, TIU 80, dan TKP 166. Nilai ambang batas SKD adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi.
Oke, cukup sekian ya informasi yang saya sampaikan. Ini berdasarkan informasi resmi dari Kemenpan RB 321 tahun 2024 ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, subscribe, and share video ini. Oke, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.